Shalom, haleluya. Apa kabarnya? Tuhan memberkati kita semua, amin. Haleluya. Saya mau membagikan firman Tuhan hari ini dari Markus 16 ayat 16. Saya membacakannya untuk kita semua. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak akan dihukum. Haleluya. Saya tidak berbicara mengenai agama. Saya hanya berbicara mengenai juru selamat, yaitu Tuhan kita semua. Tuhan pribadi, tapi dia Tuhan juga untuk kita semua. Tuhan itu bukan hanya untuk dengan agama yang ini atau untuk agama yang ini, tapi Tuhan itu mati untuk kita semua. Jesus love you. Haleluya. Saya bukan hanya berbicara mengenai tokoh, walaupun saya berbicara mengenai Yesus, tetapi saya berbicara mengenai pribadinya, berbicara kepada Tuhan kita semuanya. Karena orang-orang Kristen juga harus dibaptis dan percaya dan dibaptis, barulah dia diselamatkan. Tidak ada yang menyelamatkan mengenai agama atau manusia yang di bumi ini. Hanya Yesus yang pernah menjadi manusia itu. Haleluya, amin. Oke. Jadi apakah ada orang yang tidak dibaptis namun percaya diselamatkan? Oke, saya akan menjawabnya mengenai penyaliban Yesus Kristus, yaitu seorang penyamun kiri dan kanan Yesus di tengah. Saya akan bacakannya dari 39. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Kita katakan aja orang ini yang di sebelah kiri Yesus. Saya kurang tahu tepatnya di mana posisinya. Pasti satu di samping, yang satu yang lagi di samping. Oke, yang di kiri ini menghujat Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkanlah dirimu dulu, baru kami. Ya kan? Sebagai manusia kita berpikir, atau sebagai manusia, pikiran manusia yang terkutuk ini, ya juga kan dia Kristus, dia Tuhan, dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Hati-hati dengan ini. Karena Yesus disalibkan itu sudah dinubuatkan, ya kan? Ia mati bagi kita. Ia termasuk dalam orang-orang pemberontak, ya kan? Lambang pemerintahan ada di bahunya. Amin. Oke. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, ini yang sebelah kanan kita katakan. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Ayat 31. Kita memang selayaknya dihukum, bro, kira-kira gitu kan. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu dia mengatakan Yesus. Ia menyadari, yang sebelah kanan ini menyadari bahwa mereka layak dihukum. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang yang melakukan kesalahan yang besar atau merampok, kita tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Yang pasti mereka adalah penyamun atau orang yang jahat, melanggar peraturan, sudah melanggar dari tata aturan hidup orang Yahudi. Amin. Kita memang selayaknya dihukum. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Haleluya. Dia di sini kabar baiknya adalah percaya sebagai raja atau anak Allah. Tapi Yesus menjawab begini, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Jadi bagaimana orang yang seperti ini? Apakah dikatakan dia diselamatkan? Puji Tuhan, sebelum matinya ia percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang yang sekarang yang sudah diberitakan Yesus berbuat dosa dulu, nanti kalau mau mati baru percaya kepada dia supaya diselamatkan. Don't do that. Jangan kita melakukan itu ya. Karena kita tidak tahu, kita sakit dulu baru mati. Bisa aja mati dulu. Lagi pula ngapain kita harus sakit dulu baru mati? Amin. Tapi kita di sini yang di sini orang yang sebelah kanan penyamun itu, dia mempercayai Yesus sebagai raja. Jikalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku, kata Yesus, engkau dan aku hari ini
ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi apakah orang ini memenuhi syarat? Dia kan harus dibaptis, karena pembaptisan sudah ada saat itu. Yesus kan sebelum disalibkan 3 tahun 3,5 tahun dia dalam pelayanan. Dia harus dibaptis. Tetapi bagaimana? Apakah Yesus melanggar hukum dengan mengatakan turunkan orang yang di sebelah kanan ini supaya dia dibaptis dulu, karena dia sudah percaya kepada aku? Tuhan tidak melakukan demikian, tapi dia memiliki kesempatan. Dia Tuhan melihat keadaan demikian seperti itu, maka Tuhan mengatakan engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus saat ini. Amin. Tapi bagaimana orang yang sehat, ya kan, tapi hanya percaya? Karena firman Tuhan mengatakan siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Aku hanya percaya saja. Tidak boleh begitu, karena bukan kata atau, tetapi kata dan. Sama percaya dan dibaptis. Aku hanya percaya saja. Atau ada yang bilang aku hanya dibaptis saja. Tidak ada yang demikian. Percaya itu adalah iman dengan segenap hati, dan sebagai dibaptis itu sebagai tindakan, sebagai perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perbuatannya, iman itu tidak sempurna dengan tanpa perbuatan, ya kan? Jadi kita ini orang-orang yang sehat, tidak mungkin orang yang sehat, tidak mungkin kita ini percaya namun tidak dibaptis. Sebab percaya itu tindakannya adalah dibaptis. Kalau demikian Tuhan akan menilainya, itu bisa dikatakan salah. Ya, kita harus percaya dan dibaptis. Kalau ada orang bilang mengakui dia percaya kepada Yesus namun tidak dibaptis, tak usah di marah-marahi dia, tak usah dijelek-jelekin dia. Tapi orang itu belum kategori diselamatkan. Tapi apakah kita harus dibaptis? Karena kita ini adalah pengikut Kristus, karena kita orang-orang yang mau mengikut Kristus, apakah kita harus dibaptis di Firdaus? Karena kita mau mengikuti Apakah kita harus dibaptis di Sungai Yordan? Karena kita mau mengikuti Yesus sebagai teladan orang-orang percaya. Ya kan, mungkin begitu. Ada orang-orang mengatakan demikian. Kalau kamu percaya kepada Yesus, ya baptislah dirimu di Sungai Yordan. Kita baptisan ini bukan berbicara mengenai tempat, tapi bisa mengenai baptisan air, baptisan selam. Karena baptisan itu baptiso yang ditenggelamkan. Bagaimana ditenggelamkan dengan pasir? Tidak mungkin. Tapi dengan dimaksudkan karena Yesus juga dibaptis, ditenggelamkan di dalam air, dan dosa-dosanya tinggal di dalam itu, dan dia dibangkitkan lagi, maksudnya diangkat, dan ia menjadi lahir baru. Tapi Yesus mengapa Yesus dibaptis juga? Baptisan itu mengenai tanda pertobatan. Apakah Yesus butuh bertobat sebab dia anak Allah? Apakah Yesus berdosa? Ya kan, mungkin mengatakan demikian. Yesus dibaptis yang pertama untuk menggenapi firman Tuhan, firman Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan teladan bagi para pengikut-pengikutnya. Kita harus melakukan demikian. Haleluya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sangat memberkati kita semua. Dan kita ini harus menyampaikan kepada semua orang, hanya di dalam nama Dia, yaitu Yesuslah keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Kalau mengenai keselamatan, hanya di dalam nama Dia, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada di tengah-tengah. Kalau ada di tengah-tengah adalah orang yang tidak lahir di bumi ini. Tapi Anda tidak mungkin orang yang di tengah-tengah, karena Anda lahir, karena Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi antara mati dan hidup, surga dan neraka. Jesus love you. Jesus love you and me. God bless you. Tuhan memberkati. Bye bye.